dari Universitas Terbuka. Bambang Haryanto, Kepala Pusat Perencanaan dan Pelaporan UT. Bapak Hendrawan Bayu Wicaksono, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Akuntansi pada Kantor Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya UT. Bapak Ahmad Tanwijoyo, Staf Perencanaan Pusat Perencanaan dan Pelaporan UT. Berikutnya UT, Universitas Terbuka. Kami persilahkan, saya yakin kalau UT ini dari wajah-wajahnya masih anak-anak muda semua ini, kayaknya nggak ada masalah nih. Silakan. Amin, insya Allah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang berbahagia. Sebelum kami memulai presentasi kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Rektor kami, Profesor Ojat Darojat, yang hari ini tidak bisa ikut hadir. Namun insya Allah Bapak Ibu tidak mengurangi pesan Pak Rektor kepada kami, yang insya Allah coba kami sampaikan di hari ini. Atau mungkin karena udah nggak butuh APBN lagi kali. Justru nanti terakhirnya mau curhat nih Pak. Oh, oke. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak teman-teman universitas yang ada di Indonesia, terutama perguruan tinggi negeri, mungkin kami yang memiliki keunikan ya Pak. Karena kami 40 tahun yang lalu kami dibentuk oleh negara, memang tujuannya untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi kalau kita lihat mungkin 30 tahun lalu, atau mungkin 20 tahun lalu, atau mungkin sampai hari ini, konsentrasi universitas itu masih berada di ibu kota provinsi. Memang ada sebagian yang di kabupaten kota, namun juga tidak besar, mungkin dalam tanda kutip agak kurang, sehingga kabupaten kota yang tidak memiliki universitas yang terakreditasi itu harus rela untuk datang ke ibu kota provinsi. Itu kosnya besar, keluarga ditinggal. Maka Universitas Terbuka hadir. Kami justru menjangkau, karena buat Universitas Terbuka, pendidikan tinggi itu harus inklusif. Jadi semua teman-teman di pelosok manapun yang sudah lulus SLTA sederajat, maka mempunyai hak yang sama. Karena mempunyai hak yang sama, maka kami harus memperlakukan harga yang murah. Tentu dengan segala perhitungan dan pertimbangan. Baik, langsung saja. Berikut. Ini visi misi, boleh di skip. Oke, ini program pendidikan kami, sama kurang lebih dengan teman-teman PTN lainnya. Next lagi. Ini jumlah sebaran mahasiswa. Jadi yang dari tahun ke tahun ya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu awal mula mungkin Universitas Terbuka itu mayoritas yang masuk ke kami itu adalah teman-teman mahasiswa yang usianya di atas 30, 35, bahkan 40. Tapi per hari ini, untuk yang usia masih relatif muda atau fresh graduate, itu sudah menempati 56%. Jadi Universitas Terbuka, kalau kami tidak keliru, memang sekarang sudah menjadi pilihan. Kalau dulu mungkin opsi Bapak, tapi sekarang sudah menjadi pilihan. Karena banyak keunikan yang kami tawarkan. Dan kami yakini ke teman-teman, kepada masyarakat juga, kepada stakeholder kami, bahwa kami mungkin datangnya terlambat. Tetapi kami yakin bahwa pembelajaran masa depan ada di kami. Silakan, next. Kemudian ini adalah UT berdasarkan sebaran pulau, seperti yang sudah kami sampaikan dan Bapak Ibu mungkin sudah ketahui, bahwa kami memiliki 39 kantor cabang di seluruh Indonesia. Mayoritas berada di ibu kota provinsi. Jadi pelayanan kami dari Sabang sampai Merauke.
Eh, yang di infografis yang ada di layar memang masih didominasi oleh Pulau Jawa karena memang secara populasi juga lebih tinggi. Next. Di samping di Indonesia, kami juga memiliki mahasiswa di luar negeri. Mahasiswa di luar negeri ini tersebar. Kita juga bekerja sama dengan dari mulai Komjen, KJRI ya, KJRI, KBRI, Atase dan lain sebagainya yang kira-kira mampu membantu masyarakat Indonesia yang menjadi pekerja di sana tapi ingin melanjutkan kuliah. Berikutnya. Oke, ini dipas saja dasar hukum. Ini keunikan kami, Pak. Mungkin sudah pernah ya, mungkin diketahui oleh Bapak Ibu bahwa kenapa universitas terbuka mampu memberikan harga yang terjangkau. Kami tidak bisa bilang murah karena itu relatif, Pak. Tapi kenapa bisa terjangkau? Karena memang sistem pembelajaran kami yang memaksa teman-teman mahasiswa harus mampu belajar secara mandiri dan jarak jauh. Maka keterlibatan media yang terus kami kembangkan tidak hanya di internal kami bekerja sama juga dengan PTN-PTN lain, dengan mitra-mitra lain, bahkan sampai skalanya perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang ada di luar negeri. Nanti ada di slide berikut. Selanjutnya. Ini perbandingan UKT dengan BKT, Bapak. Jadi BKT Kemendikbudristek itu buat UT ya Pak, khusus buat UT itu sudah sangat baik. Jadi saya ambil contoh yang paling atas. BKT dari Kemendikbudristek itu adalah 9.700.000. UKT kami itu kurang dari 50%-nya BKT. Artinya kami bisa push sampai benar-benar dari kurang dari 50% BKT. Tapi next aja nih. Next lagi. Oke, di halaman 13 ini kami juga coba menampilkan Bapak Ibu karena konsep pendidikan tinggi kami sebagai perguruan tinggi negeri, mungkin yang menjadi target utama kami adalah bagaimana kami bisa memberikan pendidikan tinggi yang tarifnya murah, tapi tidak murahan, dan berkualitas. Jadi isu pertama buat kami tentu adalah daya beli masyarakat. Maka di sini ada hitung-hitungan sederhana dari kami. Kami coba kaitkan UKT kami versus UMR. Nah, UMR ini pun juga kami sampaikan untuk dari Sabang sampai Merauke. Karena mahasiswa kita juga dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah rata-rata UMR kalau kita bagi rata, kita ambil ratanya se-Indonesia, itu ada di angka 3,3 juta. Sementara UKT tertinggi kami, itu banyak yang sama dengan, atau malah di bawahnya. Sementara UMR ini kan per bulan ya. UKT kami per 6 bulan. Jadi kalau di rata-rata per bulan, satu semester itu mahasiswa bayar berapa? Itu bahkan cuma di angka 500, bahkan 500.000 ke bawah. Yang insya Allah akan lebih terjangkau. Berikut. Ini adalah komponen UKT kami, Bapak Ibu. Oh, maaf ini sebelumnya mungkin. Slide sebelum. Oke. Ini komponen UKT kami. Kami sama persis dengan teman-teman PTN lain, dengan pendidikan tinggi lain. Dari mulai registrasi, pembekalan kepada mahasiswa baru, kami ada juga pengembangan bahan ajar yang sifatnya akademis, kami ada perkuliahan yang versi kami adalah tutorial, terus ada praktek-praktikum, pengembangan publikasi karya ilmiah, sampai ke ujian akhir semester.
Ya. Kemudian ada wisuda tentunya. Berikut. Nah, ini detail komponen tadi sudah dijelaskan di infografis depan, mungkin berikut lanjut saja. Nah, ini mungkin Bapak Ibu izin kami menyampaikan juga bahwa mungkin keunikan yang paling mendasar dan mencolok di kami adalah kami tidak memiliki limitasi daya tampung. Karena konsep pembelajaran jarak jauh yang kami selalu bekerja sama dengan mitra-mitra kami di daerah, baik itu dari Pemda, dinas-dinas, bahkan sampai ke level UPT, UPTD yang ada di daerah, kami bekerja sama. Jadi konsepnya, kenapa kami bisa murah, Bapak Ibu? Karena di daerah kami ada sharing resources dengan teman-teman di daerah. Tidak hanya perguruan tinggi negeri yang ada di daerah, bahkan sampai level SMA, negeri, swasta, semua kita mitrakan. Tujuannya satu, supaya kami tidak perlu membangun sarana di sana. Tapi kami bekerja sama dengan mitra-mitra di sana untuk bekerja sama yang win-win bagi kita, sehingga teman-teman mahasiswa yang mau melanjutkan pendidikan tinggi dapat memilih UT. Kemudian, karena kami tidak ada daya tampung, Bapak Ibu, jadi kami benar-benar berupaya setiap semester tanpa sama sekali mengurangi kualitas yang kami berikan. Kami coba benar-benar push untuk memberikan masyarakat kesempatan untuk kuliah di kami. Berikutnya. Maaf, saya emphasize sedikit. Jadi tadi kemitraan itu adalah menggunakan fasilitas sekolah atau kampus lain untuk pembelajaran. Salah satunya iya Pak, sampai ke ujian, sampai ke pertemuan, sampai ke orientasi mahasiswa baru, semuanya Pak. Tapi kalau kuliahnya tetap online? Begini Pak, kami kuliah itu ada dua skema sebetulnya. Ada yang benar-benar 100% online, yang kita sebut dengan tutorial online. Ada yang kombinasi Pak, ada yang tutorial online, ada juga yang tatap mukanya. Karena kami anggap itu memang mata kuliahnya butuh tatap muka. Seperti itu Pak. Bahkan yang praktik Pak, kami juga harus tatap muka kan Pak. Kalau praktek seperti itu. Oke, baik. Begitu Pak. Oke. Nah, berbicara dengan kualitas, Bapak Ibu, tentu kami menyerahkan penilaian ini secara independen kepada teman-teman di badan akreditasi, kemudian ada badan ISO juga. Satu lagi adalah ICDE, International Council for Open and Distance Education. Jadi untuk mengakreditasi atau menilai atau mengaksesmen mutu pendidikan tinggi terbuka jarak jauh, itu badan dunianya ada gitu. Karena kami PTJJ ini di Indonesia, teman kami ada juga di luar gitu. Ada di Malaysia, ada di Pakistan, ada di Tiongkok, ada di Inggris, OOUK itu di Inggris, dan di beberapa negara lainnya. Next. Nah, ini juga yang ingin kami tampilkan adalah ini adalah perolehan quality assurance kami Pak, yang memastikan seperti yang tadi di infografis sebelumnya, untuk memastikan bahwa kami on the track secara kualitas. Ya, terus terang masih banyak PR, sangat banyak PR kami justru untuk memperbaiki diri, namun kami tidak henti-hentinya bekerja sama dengan teman-teman akreditasi, dengan penilaian-penilaian independen lainnya, supaya kami bisa mengukur kira-kira apa yang harus kami tingkatkan. Mungkin demikian Pak, paparan dari kami secara singkat. Namun tadi teman-teman PTN, saya lihat menyampaikan sedikit tentang postur anggarannya. Kami akan sampaikan begini. Untuk tahun 2024, pagu anggaran kami adalah 2,5 triliun untuk 2024. Di mana 170 miliarnya berasal dari APBN atau 6,8%. Jadi kalau mau dikomposisi 93% selain APBN
atau yang teman-teman sebut PNBP, dan 6,8% APBN-nya atau yang teman-teman lain juga ada yang sebut rupiah murni. Rupiah murni yang kami dapat sebesar 170 miliar itu terdapat dari gaji dan tunjangan sebesar 130 miliar dan 40 miliarnya BP PTNBH yang kami gunakan untuk operasional di universitas terbuka. Mungkin itu Pak dari kami secara postur. Ada sedikit yang mau saya tambahkan lagi, sama kayak teman-teman yang lain, bahwa kami jadi PTNBH ini belum lama Pak. 2022 keluar Kepresnya 2022 Oktober. Kami baru coba running itu di 2023 Februari mungkin ya, Februari. Dan sekarang 2024 kami benar-benar sudah dari bulan pertama menjadi PTNBH. Transformasi dari BLU ke PTNBH kita masih belajar terus Pak dari teman-teman yang sudah PTNBH duluan. Ya, kami belajar dari semuanya, dari Erlangga, dari UGM, BB bahkan kami belajar Pak. Memang yang perlu kami sampaikan untuk badan usaha kami levelnya belum memenuhi rasanya belum memenuhi kebutuhan lah. Gitu. Kami juga sama teman-teman lain mungkin yang masih secara porsi mengandalkan dari DAMAS ya, dana masyarakat atau UKT. Demikian Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 10. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau emphasize sedikit Pak ya. Jadi UT ini nggak punya masalah ya? Masalahnya banyak Pak. Ya gini Pak. Kelihatannya nggak ada keluhan rektor-rektor seperti rektor yang lain ini. Jadi gini Pak. Sorry, mungkin saya cerita Pak ya, mohon maaf. Kemarin waktu dari kementerian ya, dari Dikti mempersilahkan kami untuk merevisi UKT. Karena gini Pak, ini kami dari 2014 kami nggak naik Pak UKT dari 2014 sampai hari ini. Berarti udah 10 tahun. Teman-teman mungkin ada yang dari 2018, ada yang dari 2016. Jadi pada saat teman-teman melakukan revisi kenaikan, harusnya dalam tanda kutip masuk akal. Karena sudah 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun nggak naik. Tetapi Pak, untungnya nih Pak, kami di UT nggak ikutan naik. Jadi kami masih sama Pak. Tentu ada beberapa strategi yang kami jalankan sehingga kami bisa mengkeep kenapa UKT kami masih sama dengan 10 tahun yang lalu bahkan. Seperti itu. Kalau masalah begini Pak, mungkin unek-unek Pak ya. Dengan komposisi APBN sama selain APBN kami, dengan sangat yakin kami mohon BPPTNBH kami ditambah Pak. Karena tahun lalu kami BPPTNBH kami itu 50 miliar Pak. Tahun 2024 jadi 40 malah Pak. Ya, 50 ke 40. Tadi kami pikir dari 50 ke 75 nih. Ternyata turun Pak. Tapi sama Pak ya, mitra kami Dikti menjelaskan. Ya bilang Pak, mohon maaf untuk UT mungkin diturunkan dulu. Karena alokasi ini harus dibagi secara bahasanya adil ya. Beda sama rata ya, adil. Ya kalau rata kan sama persis jumlahnya. Tapi kalau adil, mana yang lebih butuh, itu mungkin yang diberikan lebih tinggi. Dan kami tahu sekarang teman-teman lagi bergerak nih Pak. Dari Satker harus jadi BLU. Bahkan ada yang dari Satker mau coba di-push jadi BH saya lihat. Tapi nggak apa-apa. Saya rasa teman-teman udah punya strategi masing-masing. Jadi oke Bu, saya ngerti. Cuma kayaknya baru sekarang nih Pak kami turun gitu. Jadi kami kaget sebagai PTNBH baru.
BPPTNBH kami malah turun 10 miliar. Mungkin itu Pak, kalau masalahnya itu Pak, kalau yang lain mungkin kita sebut tantangan aja kali Pak ya. Ya, saya rasa itu Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, Baik, izin boleh interupsi nggak Pak Ketua? boleh Pak, silakan. Terima kasih Pak Ketua, saya khawatir lupa. Karena dari UI, kemudian Hasanuddin, kemudian Riau, ditambah dengan Undana, dan kemarin sekarang UT. Ini makin banyak catatan saya, nanti saya takut di momen pendalaman saya lupa bertanya. Artinya begini, saya tidak ingin melakukan pendalaman Pak Ketua. Saya sejak tadi berpikir, mungkin pikiran saya agak nakal ini Pak. Kita sudah sangat paham situasi dunia pendidikan di Indonesia. Karena itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Komisi 10 ini membentuk panja tentang biaya pendidikan. Kita ingin berusaha mengembalikan mandatori undang-undang 20% kepada kementerian. Agar tidak seperti sekarang ini. Nah, saya hanya ingin mencatat sedikit saja Pak Ketua. Hampir rata-rata, walaupun dengan tingkat kesulitan yang berbeda, hampir rata-rata semua universitas yang ada, PTN dan swasta, itu hampir di atas 10 tahun tidak pernah meningkatkan UKT-nya. Tadi saya berpikir nakal. Ada nggak di aturan atau di undang-undang bahwa per setiap 2 tahun perguruan tinggi ini diperbolehkan meningkatkan? Ibaratnya sama seperti dengan badan usaha jalan tol. Saya hanya tadi berpikir Pak. Tadi saya dengar dari Ibu Rektor Riau, 13 tahun kita nggak naik UKT. Ditambah lagi naik UT, 14 tahun. Saya yakin beberapa kampus pun ini nggak make sense dalam sebuah pelayanan. Oke, tol itu pelayanan transportasi. Pendidikan ini juga bagian dari pelayanan. Sangat nggak masuk di pemikiran saya. Kalau tidak ada evaluasi per tahun diperbolehkan untuk apa ya? Melakukan peningkatan gitu. Penyelesaian. Saya hanya ingin coba nanti karena begini Pak, ini panja dibentuk untuk kita menyusun undang-undang. Dimungkinkankah? Jadi saya tadi mencari. Ini saya hanya ingin bacakan Pak. Secara khusus pasal 48 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 menyebutkan bahwa penyesuaian tarif tol ini bisa diganti Pak. Penyesuaian biaya pendidikan dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan evaluasi terhadap pengaruh inflasi. Dunia pendidikan juga mengalami inflasi. Dan peningkatan kualitas pelayanan jalan tol. Dunia pendidikan juga setiap tahun melakukan peningkatan pelayanan. Saya nakal nih Pak. Saya anggap dunia pendidikan sama dengan jalan tol. Karena tadi saya berpikir ada nggak pasal yang menyebutkan. Saya minta maaf, saya kaget. 12 tahun nggak pernah naik UKT, bagaimana mungkin? SPP menaik, apalagi ini UKT. Nah jadi tadi saya berpikir gitu Pak. Nah kemudian ini saya membaca lagi. Berapa adalah kutipan dari pasal 48 peraturan pemerintah. Tentang jalan tol, saya mengibaratkan saja. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh inflasi. Kedua, penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan tetap oleh menteri. Tapi setelah mendapat pertimbangan kalau di sini badan pengatur jalan tol Pak Ketua. Nah, kalau di dunia di pendidikan apakah ada pertimbangan dari badan pendidikan misalnya. Jadi saya dari tadi saya takut bertanya dan saya takut lupa pertanyaan saya. Saya cuma mencari bagaimana solusinya. Nggak mungkin bahasanya SPP, UKT, atau apapun bentuknya. Itu stuck, nggak mungkin nggak ada kenaikan, nggak mungkin, nggak make sense bagi saya. Ya maaf Pak. Dulu kita kencing 500, sekarang 2000 Pak. Nggak mungkin kan kencing gratis. Artinya seperti itu, ibarat saya bercandain. Mungkin itu saja Pak Ketua, saya takut pemikiran saya ini lupa gitu. Terima kasih. Program MOCS yang ada di UT ini mestinya juga bisa dilaksanakan oleh perguruan-perguruan tinggi lainnya untuk mengurangi beban-beban
pendidikan yang mungkin saat ini kita sebagai biaya kemahalan ya. Ya, tapi tentu kita juga harus membantu UT.